Bencana sudah lewat, puing-puing sudah dibersihkan, kerusakan-kerusakan sudah diperbaiki. Orang yang kita kasihi sudah tidak bersama kita lagi. Binatang peliharaan yang kita sayangi pun tidak terdengar lagi suaranya. Kantor tempat setiap hari kita mengabdi sudah tidak kita datangi. Ini sudah berlalu, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Suasana duka hampir saja hilang sama sekali. Namun, sebagian dari kita terkadang masih merasakan kedukaan, seakan tidak pernah berakhir. Ini adalah faktor pengingat memori yang sering muncul kembali akibat rasa sakit karena kehilangan. Karena memori, kenangan sedih bisa muncul berulang-ulang, bahkan sampai bertahun-tahun membuat kita selalu merasa berduka. Rasa kedukaan dapat muncul saat mengenang 1 tahun kehilangan ataupun hari-hari tertentu, misalnya hari raya atau hari kelahiran. Ini adalah hal yang wajar, menunjukkan seberapa berartinya ia bagi kita. Memori bisa terjadi di masa saja dan kapan saja. Memori juga bisa muncul karena sesuatu yang sedang kita lihat, musik yang kita dengar, maupun bau-bauan khas dari yang pergi. Kita bisa tiba-tiba terhanyut dalam emosi kesedihan tatkala mampir ke restoran favoritnya atau mencium minyak wangi yang sering dipakai. Emosi kesedihan ini bisa berlalu dalam beberapa menit, tapi juga bisa bertahan dalam beberapa hari. Rasa kesedihan ini tak jarang merupakan reaksi yang sama saat terjadi kehilangan, seperti kemarahan, kesendirian, kegelisahan, rasa sakit, menangis, kelelahan, kekurangan energi, maupun sulit tidur. Perlu diingat bahwa memori bersifat sementara, meskipun dapat berulang dan merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Umumnya kita semua berusaha untuk tidak membangkitkan kedukaan masa lalu dengan cara menghindarinya. Namun, menghindari memori berarti kita tidak belajar mengelolanya. Bahkan kita dapat kehilangan sebagian dari hidup kita. Karena, suka atau tidak suka, memori ini bisa datang kapan saja dan di mana saja. Menghindari memori juga bisa dapat menimbulkan masalah emosi baru, berupa kemarahan dan depresi. Nah, apakah kita termasuk orang yang suka menghindari memori? Jawablah dengan jujur pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apakah kita sering menghindari pergi bersama keluarga atau teman? Apakah kita sering merasa kesepian atau menarik diri dari pergaulan? Apakah kita mematikan rasa emosi kita? Apakah kita pernah merasa lelah karena selalu menghindari hal-hal yang bisa membuat kita teringat dengan kesedihan masa lalu? Atau apakah kita melarikan diri, bepergian jauh untuk menghindari emosi kesedihan? Apakah kita sampai mengeluarkan uang untuk menghindari memori kesedihan? Dan apakah kita merasa trauma dengan memori kesedihan? Sekali lagi, janganlah menghindar. Hadapilah kemungkinan munculnya memori kesedihan dengan 8 cara berikut ini. Pertama, kenali pemicu memori. Pemicu kenangan sedih dapat berupa tempat, topik pembicaraan, tanggal-tanggal tertentu, bau-bauan khusus, foto-foto, ataupun video dan pakaian. Ketika kita merasa terpicu, berusaha untuk tetap rileks dan putuskan untuk bereaksi secara positif supaya tidak terhanyut terlalu dalam. Kedua, persiapkanlah diri menghadapi pemicu memori. Dengan persiapan yang baik, kita dapat menghadapi pemicu memori dengan tidak bersikap terlalu dramatis, bahkan dapat mengubah menjadi kesempatan untuk lebih memulihkan diri. Misalnya dalam mengenang 1 tahun kepergian orang yang kita cintai, kita dapat mengadakan aktivitas bakti sosial ke panti asuhan ataupun panti jompo. Ketiga, buat rencana pengalihan. Pada saat kita merasa kesepian atau terpicu dengan memori kesedihan, buatlah rencana ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari orang yang kita kasihi. Keempat, ingatlah kenangan manis. Fokus akan kenangan manis
Dengan yang kita kasihi akan lebih memberikan energi positif daripada mengenang kepergiannya. Kelima, mulailah aktivitas baru. Kita mungkin dapat menanam pohon untuk menghormati kepergiannya, atau memberikan sumbangan ke panti-panti sosial pada setiap hari kelahirannya. Keenam, selalu berkomunikasi dengan teman-teman. Apalagi berkomunikasi dengan teman dari orang yang kita cintai, dapat membuat kita merasakan ia selalu ada di dekat kita dan menguatkan kita. Ketujuh, biarkan diri mengungkapkan emosi. Sedih dan kehilangan adalah emosi yang wajar, tetapi juga harus dibarengi dengan perasaan senang dan bahagia. Terkadang dalam suatu kesempatan kita dapat mengalami perasaan sedih dan bahagia secara bersamaan. Kedelapan, hubungi psikolog jika mengalami perasaan sedih yang berlebihan. Jika memori kesedihan kita bertambah parah, apapun penyebabnya, segeralah berkonsultasi dengan psikolog ataupun pemuka agama sebelum sampai ke tahap depresi atau masalah kesehatan lainnya. Dengan demikian, kita dapat kembali mengontrol emosi dan meneruskan pemulihan. Jika kita kehilangan orang yang dikasihi, yakinlah bahwa suatu saat nanti, cepat atau lambat, kita akan bertemu kembali dengannya, karena itulah tujuan akhir hidup manusia. Jika kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai, terimalah, karena yang terbaik akan diberikan untuk kita. Jika kita kehilangan hewan peliharaan, percayalah, Tuhan sudah memberikan waktu terbaik baginya untuk menemani kita. Jika kita kehilangan pekerjaan atau sedang bergumul dengan masalah, berbahagialah, karena selalu ada pelangi setelah hujan badai. Silahkan komen, klik like jika suka, atau dislike jika tidak suka video ini. Tekan subscribe supaya bisa menonton video positif kami lainnya. Salam.